فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan dengan kita Al-Mukhtasar fi Ushul al-Hadits karya Al-Jurjani rahimahullahu taala. Kita masuk halaman 24 pada cetakan ini. Qala wa innama summiya hasanan li husni adh-dhanni bi rawihi. Dan dia hanyalah dinamakan hasan karena prasangka baik kepada perawinya. Dan dia bersifat dengan sifat-sifat tertentu seperti ma'mun, khiyar, hasanul hadits, saduqun, la ba'sa bih. Nah, disifati dengan sifat-sifat tersebut. Ma'mun, khiyar, hasanul hadits, saduqun, la ba'sa bih, misalnya. Wa laysa bihi ba's. Dan semisal itu. Lau qila, seandainya dikatakan, yaitu pada definisi atau pengertian hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Al-hasan huwa musnadun min man qaruba min darajati thiqah aw mursalun thiqah. Wa ruya kilahuma min ghairi wajhin wa salima an shududin wa illah lakana ajma'ul hududi. Atau ajma'al hududi wa adbataha wa ab'adaha an taq'idi an ta'qidi. Nah, seandainya dikatakan hasan adalah musnad, dan ini kait dengan muttasil marfu, akan tetapi akan datang bahwa dia tidak menginginkan ini dari siapa yang mendekati derajat thiqah, yaitu isyarat kepada shuduq. Dan ini isyarat kepada hasan li dzatihi. Atau mursal thiqah, dan ini diinginkan dengannya hasan li ghairihi. Tapi ini dikritik. Mursal thiqah mengeluarkan dengannya mursal shuduq. Tapi akan datang bahwasanya dalam perinciannya beliau tidak menginginkan ini. Beliau hanya menginginkan mutlak mursal. Dan ini mengeluarkan musnad muttasil, musnad yang bersambung, ad-dhaif alladzi dakhilun fi hasan li ghairihi, yang dia itu masuk pada hasan li ghairihi dengan terkumpulnya jalur tersebut. Dan diriwayatkan keduanya, yaitu hasan li ghairi dan hasan li dzatihi, dari satu jalur. Dari selain satu jalur. Thayyib. Dan ini muntakad juga bagi hasan li dzatihi. Adapun hasan li ghairihi pan'am. Adapun hasan li dzatihi, hasan dengan dirinya sendiri, tidak butuh penguat dari jalur yang lain. Dan selamat dari syadz dan illah. Telah lalu makna syadz dan iktilal. Yang benar dikatakan iklal. Karena yang dimaksud dengan illah di sini adalah illah qadihah, illah yang mencacatkan. Sebelum telah lalu. Niscaya akan lebih ajma', lebih bagus, lebih memadukan
pengertian dan lebih cocok dan lebih jauh dari kritikan. Nah, ini juga tidak selamat dari kritikan. Wa na'ni bil musnad mattasala isnaduhu ila muntaha. Dan yang kami maksud dengan musnad dari definisi di atas adalah yang bersambung sanadnya sampai akhirnya. Jadi beliau maksudkan hanya bersambung tanpa mesti rafa, marfu sampai kepada Nabi. Wa bithiqah man jama'a bainal adalati wad dhabt. Dan dengan thiqah adalah siapa yang mengumpulkan antara adalah dan dhabt, kebaikan keagamaan dan hafalan. Wa tankir fi thiqah li syuyu' kama sayati bayanuhu fi naw'in minal mursal. Dan tankir fi thiqah keumuman dalam thiqah itu semua yang diterima riwayatnya. Baik dia itu thiqah atau saduq. Sebagaimana akan datang penjelasannya pada salah satu jenis dari mursal. Dan ungkapan dengan adlun dhabit lebih utama daripada ungkapan dengan thiqah, karena thiqah sendiri punya banyak makna. Wal hasan hujjatun kasahihi, dan hadis hasan adalah hujjah seperti hadis sahih. Nah, indal jumhur ulama hasan itu muhtajjun bihi, sama seperti hadis sahih, diterima dan diamalkan. Walidzalika udrija fi sahih, karena itulah dia dimasukkan dalam sahih, yaitu hasan lidatihi. Qala Ibnu Shalah tasmiyatul imam muhis sunnah fil masabih. As-sunan bil hisan tasahulun li'anna fiha as-siha wal hisan wad dhi'af. Berkata Ibnu Shalah, penamaan Imam Muhyis Sunnah dalam Masabih, yang dimaksud di sini adalah Al-Baghawi. As-Sunan dengan hisan, bahwasanya hadis-hadis sunan adalah hisan. Pada tasahul, kenapa? Karena pada sunan itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nah, tidak semua di sunan itu pasti hasan. Dan kritikannya dari beberapa sisi. Yang pertama, inilah di atasnya a'immatul hadis. A'immatu ahli hadis, bahwasanya mereka membagi hadis menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif. Dan ungkapan ini atau istilah ini bukan ungkapan ulama. Dan di sana dalam Sahihain ada dari hadis-hadis yang dikritik, dan kritikannya benar sehingga dia masuk dalam kategori hadis lemah. Berikutnya bahwasanya di antara ashabus sunan sendiri menghukumi hadis-hadis yang ada pada sunan mereka dengan dhaif. Ya, ada yang dhaif. Bahkan lebih parah dari dhaif, yaitu hadis-hadis palsu, sebagaimana para ulama menghukuminya. Nah, jadi ungkapan ini tasahul. Wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih yuridu bihi annahu ruya bi isnadaini. Ahaduhuma yaqtadi as-sihha wal akharu al-husn. Dan ucapan Tirmidzi, hadits hasan sahih, dan ini istilah at-Tirmidzi. Beliau inginkan dengannya bahwa saya diriwayatkan dengan 2 sanad yang salah satu dari sanad tersebut mengharuskan dia itu hadis sahih, dan yang sanad yang lain adalah dengan sanad yang hasan.
Beliau memaksudkan dengannya hujjah pada ucapan Tirmidzi hasanun sahih. Adapun selain ini beliau mengatakan hasan. Awil muradul lugawi wa huwa ma tamilu nafs ilaihi wa tastahsinuhu, atau maksud beliau adalah hasan sahih secara bahasa, yaitu apa yang jiwa cenderung kepadanya dan menganggapnya bagus, dan ini tidak benar. Dan yang benar bahwasanya Imam Tirmidzi memaksudkan dengannya adalah hujjah, memaksudkan bahwasanya hadis ini diterima dan layak untuk dijadikan hujjah, argumentasi. Qala wal hasanu idza ruya min wajhin akhar taraqqa min al hasan ila sahih li quwwatihi min jihatain. Beliau melanjutkan, dan hasan yang dimaksud di sini adalah hasan li dzatihi. Apabila diriwayatkan dari jalur yang lain dengan hasan li dzatihi juga, naik dari hasan kepada sahih, sahih li ghairihi. Karena kuatnya dia dari dua jalur, fayatadidu ahaduhuma bil akhar, sehingga menjadi kuat salah satu dari keduanya dengan lain, saling menguatkan satu sama lain. Dan ini yang dimaksud dengannya adalah hasan li dzatihi. Dan ini membantah ucapan penulis sendiri bahwasanya dia memberikan definisi untuk hasan li dzatihi ruya kilahuma min ghairi wajhin, bahwasanya keduanya diriwayatkan lebih dari satu jalur. Sementara di sini dia sendiri mengatakan bahwasanya hasan li dzatihi apabila diriwayatkan dari jalur yang lain, hasan li dzatihi juga akan naik kepada sahih. Wa na'ni bit taraqqi annahu mulhaqun fil quwwati bis sihhah la annahu ainuhu. Dan kami maksud dengan naik bahwasanya dia diikutkan dalam kekuatan dengan hadis sahih, bukan bahwasanya dia itu adalah hadis sahih itu sendiri. Ini maksud dengan sahih li ghairihi. Dan hasan li ghairihi bisa naik kepada sahih li ghairihi dengan hasan li ghairihi apabila diriwayatkan misalnya dari 4 jalur. Yang satu atau semuanya 4 jalur hasan li ghairihi dengan hasan li ghairihi. 4 jalur semuanya hasan li ghairihi. Nah, maka 4 itu menjadi sahih li ghairihi. Atau 2 hasan li ghairihi dan 1 hasan li dzatihi. Misalnya bisa menjadi sahih li ghairihi. Amma dhaif falikadibi rawihi wa fisqihi la yanjabiru bi ta'addudi turuqihi. Adapun dhaif maka karena kedustaan perawinya dan kefasikannya tidak yanjabir, tidak bisa ditutupi kekurangan tersebut dengan berbilangnya jalur-jalurnya. Dan ini fihi intiqad. Ucapan ini tidak benar. Padanya kritikan. Adapun keberadaannya adalah kefasikan dan kedustaan, maka ini akan matruk. Ditinggalkan, sementara dhaif sendiri terbagi menjadi 2. Dhaif yang jabir wa dhaif ghairu munjabir. Dhaif yang masih bisa munjabir, yang bisa ditutupi kekurangannya sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Dan ada yang dhaif ghairu munjabir, yang tidak bisa lagi dikuatkan, terlalu lemah, perawinya pendusta misalnya. Maka tidak bisa ditlakkan amat dhaif. Akan tetapi dikatakan dhaif ghairu munjabir. Nah. Dan di sana ada dhaif munjabir. Dan yang dimaksud dengan fisq di sini fisq syahwaniyah, yaitu kefasikan karena syahwat. Jadi kita lihat dhaif tersebut apabila dhaif munjabir maka layak dijadikan untuk penguat menjadi hasan li ghairihi apabila datang jalur yang lain yang semisal dia, sehingga mengangkat dia dari dhaif munjabir menjadi hasan li ghairihi. Kalau tidak maka tidak. Kalau di bawah dari itu maka tidak bisa dikuatkan.
Kama fi hadits talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebagaimana dalam hadis menuntut ilmu adalah faridah atas setiap muslim dan muslimah. Nah, semua jalurnya lemah. Qala al-Baihaqi hadha haditsun masyhurun bainan nas wa isnaduhu dhaif. Hadis ini hadis masyhur di tengah-tengah manusia dan sanadnya lemah. Dan Al-Baihaqi Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi. Wa qad ruwiya min awjuhin katsiratin kulluha dhaifah, dan telah diriwayatkan dari jalur yang banyak, akan tetapi semuanya lemah. Sebagian menjadikannya hadis hasan dengan kumpulan jalur-jalur tersebut. Berkata Ahmad bin Hanbal, la yathbutu indana fi hadzal bab syai'un, tidak sabit di sisi kami dalam bab ini sesuatu pun. Wa qala Ibnu Abil Bar, hadzal hadits yurwa an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin katsirah kulluha ma'lulah. Berkata Ibnu Abil Bar, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak jalur, semuanya berillah. La hujjata fi syai'in minha inda ahli ilmi bil hadithi min jihatil isnad. Tidak ada hujjah pada sesuatu pun darinya di sisi ulama hadis, ahli hadis dari jalur sanadnya. Wa tamthilu bihi lil masyhur alladhi laysa bi sahihin tab'an Ibnu Shalah fi ulumil hadis, dan memberikan contoh dengannya untuk masyhur yang tidak sahih mengikuti Ibnu Shalah dalam ulumul hadis. Wa dzakarahu al-Fairuz Abadi fi risalati bayanin ma lam yathbut fihi hadits min al-abwab, dan sebutkan oleh Fairuz Abadi dalam risalah penjelasan apa yang tidak sabit padanya hadis dari bab-bab. Ini semua dalam catatan kaki oleh Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah. Wa li-Suyuti juz'un fihi turqul hadits, dan Al-Suyuti punya juz yang menyebutkan jalur-jalur hadis tersebut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim khalusa fihi bi tahsinil hadis, dan beliau memberi kesimpulan akan hasannya hadis tersebut ba'da an saqalahu 50 tariqan haqqaqahu Ali Al-Halabi, setelah beliau menggiring 50 jalur yang ditahqiq oleh Ali Al-Halabi. Ali Al-Halabi ini munharif. Tambihun lafdzatu wa muslimah lam ajid laha aslan. Perhatian, lafaz muslimah, tambahan muslimah, saya tidak punya asal, saya tidak mendapati asalnya. Walaupun maknanya sahih. Maknanya sahih, yaitu wajib pada perkara yang wajib bagi seorang muslim untuk mengamalkannya dan mengetahuinya. Wajib bagi dia untuk mengetahui ilmu tauhid. Ketika dia telah mencapai usia balik, wajib bagi dia untuk mengetahui tata cara salat. Ketika dia diberikan harta, wajib bagi dia untuk mengetahui tata cara mengeluarkan zakat. Demikian ketika dia mampu untuk melakukan haji, wajib bagi dia untuk mengetahui ilmu-ilmu seputar haji, dan seterusnya. Dengan ini telah selesai pembahasan beliau seputar hadis hasan, dan yang tampak di sini tidak ada satupun dari definisi yang beliau sebutkan yang selamat dari intiqad. Ada yang yaitu mendekati seperti yang disebutkan oleh Ibnu Shalah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan definisi yang sahih tentang hadis hasan. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.